Abdul Wahidin dan Ibu Anastasia Pawestri. Prestasi di kelas di organisasi 1 mendapatkan ranking 1 di kelas 7. Dua-dua juara LKPP Paskibra, jabatan di kelas organisasi, wakil ketua ekstrakurikuler Paskibra dan sekretaris kelas. Dan akan didampingi oleh nama kandidat JJ Punyumna, nama ayah Yandri Hasana, nama ibu Dwi Handayani. Prestasi di kelas juara 2 di kelas 7 dan juara 1 dari total seluruh kelas 7, juara umum dia. Dan ketiga, medali emas dan medali perak Taekwondo, jabatan di kelas, wakil ketua kelas 8 dan anggota OSIS Sektor 7. Berikan tepuk tangan untuk pasangan 1. Oke, silakan menunjuk. Dan selanjutnya pasangan nomor 2. Nama kandidat Gunawan Eri Wibisono, nama ayah Heri Purnomo, nama ibu Margareta Epi Kamala. Prestasi di kelas di organisasi juara 3 tua JKTC Puncak Silat tingkat tua remaja, juara 3 membaca puisi tingkat kecamatan, juara 3 nilai tertinggi saat di kelas khusus semester dan penghargaan ala kuliah saat kelas 7 semester 2 perwakilan kelas 7 di MPK dan ketua kelas 8C. Dan pada saat ini akan didampingi oleh kandidat Sarah Olivia Yoku, nama ayah Joseph Raymond Yoku dan nama ibu Ruti Agustini. Prestasi di kelas, bendahara kelas dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk pasangan 2. Oke, selanjutnya pasangan calon nomor 3. Silakan untuk berdiri. Nama kandidat dengan Agus Kayana, nama ibu Devi Akmalayati. Prestasi di kelas juara 1 tamu darurat Bapak Diapan, juara 2 tamu darurat kepentingan, juara 3 darurat Gundala Pepi, juara 3 darurat Kaset Pandaran Kawan, juara 3 nilai tertinggi di kelas semester 1 dan 2. Dan selanjutnya didampingi oleh wakil kandidat Kamil Ramadan Soba, nama ayah Mama Soba, nama ibu Sikul Sari. Prestasi di kelas juara 3 taktis Al-Quran kelas 7 dan juara 4 nilai tertinggi di seluruh kelas. Ya, itulah beberapa pasangan calon 1, 2, dan 3. Dan kita akan menemukan panelis pertama yaitu Alisa Simarmata, Ketua MPK Pasar 23 2004. Selanjutnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Kusnedar. Kepada saya persilakan Bapak Kusnedar. Pada saat teman-teman sebelumnya, Bapak Ibu di sini jam 9:30 udah pada tidur. Tapi sekarang 10:11 masih excited. Tepuk tangan untuk Bapak kali. Untuk memulai acara Bandung Jaya. Sebelum lepas kita berdoa. Kita berdoa aja kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dimulai. Berdoa dapat dihadiri. Terima kasih. Oke, kita beberapa tinggal lanjut. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita berikan hadiah untuk pasangan nomor 1. Silakan berikan hadiahnya. Lebih semangat lagi ya, karena sudah kopi, sudah minum Milo. Wah, pasti. Silakan. Cek sound, cek. Silakan. Paslon 1. Siap. Paslon 1. Ulang. Semangat. Paslon 1. Siap. Paslon 1. Siap. Maju. Pilihlah paslon nomor 1. Oke, tepuk tangan untuk paslon 1. Ada lagi kata-katanya? Paslon 1. Pasti setia, tidak mendua dan tidak ada yang ketiga. Satu setia, tidak berdua dan tiga bertiga. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk paslon saja, paslon nomor 2. Silakan hadiahnya. 1, 2, 3. Di sini 2, di sana 2, di mana-mana hatiku 2. Akan 2. Hura. Ulangi. Silakan. Ulangi yang nomor 2, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya paslon nomor 3. Silakan. Cek. Paslon 3. Salah paper. Boleh, ulangi katanya. Aku penasaran. Paslon 3. Visi, satu aksi, nomor 3 solusi. Oke. Asita kayaknya papernya baru mulai dari hari ini. Oke. Lanjut saja untuk panelis. Oke. Saya berikan kesempatan pertanyaan untuk Bapak Muhyiddin, panelis untuk MPK. Silakan. Oh iya, sorry. Untuk alur pertanyaannya, silakan kalian lebih cepat lebih jawab untuk mendapatkan poin. Untuk poin sudah dijelaskan. Oke, cukup. Silakan. Cepat. Oh iya, ada. Satu. Oh yang gede Bang Muhyiddin itu suaranya. Iya, tes dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Heru selaku Kepala Staf Negara, Bapak Kus selaku Pembicaraan, Bapak Nana selaku moderator, dan juga saudara kita periode 2024, Alisa dan seluruh siswa peserta LDKS yang Bapak banggakan, ya. Ya, baiklah, langsung saja untuk pertanyaan peserta atau calon ketua MPK. Kau simak ya. Ini mudah pertanyaannya. Setiap mengikuti atau masuk organisasi termasuk organisasi MPK
dituntut untuk berperan aktif dan bertanggung jawab demi kemajuan organisasi tersebut. Coba kalian jelaskan apa peran dan tanggung jawab selaku pengurus MPK. Silakan dijawab. Nah, peran dari MPK sendiri adalah sebagai legislatif dari OSIS tersebut, peranan OSIS. Nah, yang jadi peranan MPK tersebut adalah menjadikan MPK menjadikan tempat kritikan, saran, dan tempat pengawasan bagi kinerja kegiatan OSIS yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih. Wow, pertama langsung disambut. Silakan untuk saran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menjawab. Jadi, MPK itu adalah lembaga legislatif yang mengawasi kinerja OSIS, juga mengevaluasi hasil-hasil dari kinerja OSIS yang telah berjalan dari sebelumnya untuk kedepannya. Oke, silakan. Selanjutnya untuk pasangan nomor 3. Oke, jadi MPK itu peran MPK yang pertama itu sebagai bahan kritikan dari siswa dan juga itu sebagai pengawas badan OSIS. Jadi dia mengatur OSIS, jadi itu atasan OSIS. Oke, sebagai pengawas OSIS Pak Bos. Apalagi ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Muhyiddin dan 1, 2, 3. Oke, kesempatan saya berikan kepada Pak Gus Neda. Saya berikan kesempatan, silakan. Terima kasih. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Kalian kan MPK sebagai pengawas dan sebagai pengevaluasi dari kegiatan OSIS. Semisal kegiatan dari OSIS yang pertama, bulan pertama itu berjalan tidak solid, maka langkah apa yang kalian bisa kerjakan? Oke, silakan dijawab. 1, 2, 3. Oke. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari pertanyaan sebelumnya, bagaimana jika di kinerja OSIS yang sebelumnya tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan? Kita akan mengambil evaluasi atau pelajaran dari proker yang sebelumnya untuk kedepannya. Sebagai contoh seperti yang kemarin pulang solid atau banyak yang kerja, itu bisa kita evaluasi atau kita tegur langsung kepada anak-anak yang tidak kerja untuk kedepannya. Wow, OSIS siap-siap ya untuk debat antara OSIS dan MPK materinya. Silakan untuk yang lain. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Bapak Kusneda. Jadi Bapak Kusneda menyebutkan bahwa di sini kurangnya solidaritas. Jadi kami mengevaluasi hal tersebut dan membuat acara yang dapat meningkatkan solidaritas kami. Oke, terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor 3. Siap, izin jawab. Untuk mengatasi masalah solidaritas, kita pertama-tama mengidentifikasi masalah apa yang terjadi pada anggota-anggota sehingga tidak menjadi solid, dan juga mengevaluasi para anggota-anggota untuk bekerja lebih baik lagi. Sekian. Oke, sekarang punya power, mereka punya keberanian akan melakukan evaluasi pada kinerja OSIS. Udah jelas, nanti alma mater juga berbeda ya. Bagaimana untuk Pak Gus? Ya, namun Pak Gus masih punya kira-kira program apa yang kalian akan usulkan kepada jika OSIS yang kalian dalam bulan pertama itu tidak berjalan, tidak solid? Silakan. Silakan. Atau kita akan jawab dengan video visi-misi kalian. Setuju? Oke, kita lihat video visi-misi MPK. Silakan. Oke, pertama dari Kirana. Ya, good. Nah, inilah program kerja, visi-misi dan program kerja MPK. I was a girl in the village doing alright. Then I became a princess. Oh,
salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari paslon nomor urut 1 sebagai calon ketua dan wakil MPK. Tujuan kami buat video ini adalah kami akan memaparkan visi misi yang telah kami buat. Visi kami adalah menjadikan MPK sebagai motor penggerak inovasi skala dan membangkitkan potensi besar pada siswa-siswi dan anggota OSIS MPK serta mengembangkan perilaku dan karakter siswa-siswi dan anggota OSIS menjadi lebih disiplin dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Tentunya, kami juga memiliki misi demi kesempurnaan visi kami. Yang pertama adalah menjalankan tugas MPK dengan mengutamakan tanggung jawab dengan akhlak mulia dan jujur yang tertanam di dalam diri dan melatih kemampuan berpikir kritis serta logis yang dapat mengembangkan pandangan atau wawasan ke masa depan. Yang kedua adalah memaksimalkan pengawasan terhadap anggota OSIS dan MPK serta siswa-siswi SMP Negeri 46 Jakarta guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja menjadi lebih optimal, responsif, dan sigap serta membentuk perilaku yang amanah. Yang terakhir adalah membantu mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi dengan menampung aspirasi, saran, dan keluhan yang menjadi jembatan antara siswa-siswi dan sekolah serta menyalurkan ke dalam berbagai kegiatan yang mengedukasi. The only way to do great work is to love what you do and don't forget to choose paslon 1. Paslon 1 pasti setia, tidak mendua, dan tidak yang tiga. Oke, selanjutnya pasangan paslon 2. Gunawan dan Sar. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kalian gunakan untuk mengubah dunia. Maka dari itu, marilah kita mengubah dunia dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menjabat bukanlah hal yang mudah, maka dari itu kami memiliki visi, misi, dan program kerja untuk menjadi ketua dan wakil ketua MPK. Visi kami adalah menjadikan MPK sebagai wadah pengawasan agar dapat membantu kesuksesan kegiatan dan program kerja OSIS serta menjadikan MPK yang profesional untuk menampung aspirasi siswa demi terwujudnya siswa yang kritis, kreatif, dan inovatif. Misi kami yaitu membangun hubungan yang baik dengan guru, OSIS, siswa-siswi SMP 46 Jakarta dan juga staf. Yang kedua, menjadikan MPK yang profesional. Yang ketiga, membangun ruang aspirasi sebagai tempat untuk memberi kritik yang membangun. Dan yang terakhir, menjadikan MPK sebagai majelis yang terbuka, bertanggung jawab, dan berkualitas. Program kerja kami adalah Yang pertama, kami akan menciptakan kotak aspirasi, yang mana setiap 3 bulan kami akan mendatangi kelas-kelas dan juga ruang guru. Lalu kami memberikan selembar kertas yang dapat dituliskan kritik dan saran. yang kedua adalah melakukan pertemuan rapat ke seluruh ketua ekskul untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan juga keaktifan siswa. Sekian visi, misi, dan program kerja kami untuk menjadi ketua dan wakil ketua MPK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan untuk pasangan kedua. Selanjutnya pasangan nomor 3. Dan wakil ketua MPK nomor 3.
Bang, visi-visinya apa bang? Jadi visi kita adalah mengembangkan MPK SMP 46 Jakarta menjadi organisasi yang produktif, disiplin dan bertanggung jawab, serta dapat menjadi wadah aspirasi bagi warga sekolah. Nah, visinya akan dilanjutkan oleh wakil saya, yaitu Kamil. Nah, visi kita tadi sudah disampaikan oleh beliau. Sekarang dari saya untuk menyampaikan visinya. Yang pertama, setiap kegiatan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berperan aktif dalam menjalankan tugas MPK sebagai badan pengawas OSIS. Yang ketiga, mengadakan kotak saran sebagai menampung kritik dan juga saran sebagai bentuk evaluasi. Yang keempat adalah membangun disiplin dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan visi dan misi kami, nah kita ada program kerja nih. Apa aja tuh Mil? Yang pertama, bekerja sama dengan OSIS untuk mengadakan lomba kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, memperingati hari-hari penting. Yang ketiga, mengadakan kotak saran. Dan yang keempat, mengirimkan kembali majalah dinding. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin itu akan yang menjawab pertanyaan dari Bagus. Oke, sudah terjawab Bagus. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya berikan kesempatan kepada Alicia selaku Ketua MPK Masa Bakti 2023-2024. Saya persilakan. Oke, bisa disimak pertanyaannya? Oh belum ya? Udah belum? Oh belum. Baik, terima kasih kepada Pak Nana. Saya memiliki satu pertanyaan untuk tiga paslon. Yang di 46 Jakarta, keberadaan MPK dianggap antara ada dan tidak ada. Bagaimana cara kalian untuk mengeksplorasikan MPK agar sejajar dengan OSIS? Terima kasih. Oke, silakan. Oke, langsung. Caranya adalah dengan sesuai dengan program kerja saya tadi, yaitu memberikan kotak aspirasi, yaitu 3 bulan sekali, yang dimana dia akan mengkritik saran di mana MPK bekerja ataupun tidak bekerjanya di dalam kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, dilanjutkan untuk pasangan 1 dan 3. Silakan. Siap, saya menjawab. Untuk MPK ini diakui keberadaannya, kita akan membuat program kerja yang sering yang tidak hanya menjadi pengawas juga, tapi kita mengadakan sebagai wadah aspirasi bagi para kelas-kelas yang lain untuk supaya bisa menghadirkan ide-ide dan saran. Terima kasih. Oke, lanjutkan silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya menjawab. Jadi kami akan mengadakan forum terbuka setiap bulan di mana siswa dapat mengembangkan ide, kritik, dan saran. Kami juga akan lebih aktif dalam membuat program yang langsung melibatkan siswa, seperti diskusi terbuka atau sesi konsultan dengan para guru jika siswa memiliki masalah dalam belajar. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Cepat, gas, dan mantap. Bagaimana Kak Alisa? Cukup? Oke. Produk apa yang akan hasilkan? Supaya kalian langsung berkelihat. Oh, itu MPK. 1, 2, 3 dengan satu kata. Oke, silakan. Dengan kotak saran. Untuk pasangan 2, 1 atau 2 silakan. Kotak aspirasi. Sama, oke. Pasangan 1. Kopi, kotak aspirasi. Wow, masih sama. Oke, tidak ada yang jawaban yang oke, terima kasih. Kayaknya kalau nggak saya tepuk tangan dulu buat kalian semua. Kayaknya nggak ngantuk ya. Ini biasa terkadang jam segini. Pak, kayaknya mereka udah siap untuk jadi debat untuk ketua untuk OSIS. Dan mereka udah siap organisasinya dipisahkan. Oke. Kita pertanyaan dari Pandit. Siap? Siap? Saya persilakan. Terima kasih kepada para calon ketua MPK. MPK saya mengulang
dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai lembaga legislatif. OSIS sebagai lembaga eksekutif. OSIS menjalankan roda pemerintahan. MPK sebagai legislatif itu mengawasi jalannya roda pemerintahan. Siapa yang menjalankan roda pemerintahannya? OSIS. 2. Mengevaluasi. 3. Memberikan saran dan selanjutnya. Maka pertanyaannya adalah, kalau OSIS punya program kerja yang terurai di masing-masing sekbid. Sekbid 46 tahun lalu ada 10 sekbid, mungkin tahun sekarang sama. Masing-masing punya program kerja. Bagaimanakah dengan MPK yang berjumlah 35 orang? Apakah keroyokan dalam setiap melaksanakan tugasnya sebagai lembaga legislatif tersebut? Pertanyaannya 2. Bagaimana job description dari MPK? Apakah keroyokan dengan 35 orang itu, ataukah kalian sudah punya planning ke depan? Karena nggak mungkin 35 orang itu bekerja sama. Masing-masing punya bidangnya. Apakah mungkin kalian mengarah demikian? Bagaimana job description masing-masing kalau memang ada di bidang tersebut? Dan masih pertanyaan kedua, bagaimana time schedule-nya? Jika job description-nya itu dalam 1 tahun, apakah ada pencapaian apa sajakah yang harus tercapai? Oke, selamat berpikir. Sudah jelas pertanyaannya? Ada 2 option. Oke, ada 2 pertanyaan. Silakan untuk menjawab. Kalau lu udah siap. Oh, diulang lagi Pak. Pertanyaan yang nomor 1 dan 2. Sebenarnya itu pertanyaannya lagi ketekankan. Yang pertama pembagian job description. Yang kedua, kapan schedule-nya dilaksanakan? Bukan begitu Pak? Oke, seperti itu. Oke, saya berikan waktu hanya 10 detik untuk menjawab. Silakan untuk pasal 1, 2, dan 3. Silakan untuk duluan atau dan sebagainya. Oke, 10 detik. Oke, hitungan mundur. 3, 2, oke, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya untuk media Pak? Kami akan membentuk sekbid atau dewan perwakilan yang akan membersamai dalam menjalankan program sehingga keduanya dapat dijalani dengan baik. Jadi program tersebut schedule-nya dapat. Oke, mau ditambahkan pertanyaannya, jawabannya? Schedule-nya kapan dilaksanakan? Bukan begitu ya Pak? Dan job desk-nya apa? Oke, silakan. Schedule-nya mungkin bisa ditentukan dari program OSIS tersendiri. Nah, jadi kita sebagai MPK hanya mengikuti apa yang dilakukan program kerja OSIS itu, dan kita hanya mengikuti schedule-nya yang ada di program OSIS. Oke, apakah akan dijawab pertanyaan nomor 1? Silakan kelompok 1. Baik, dan jawab. Jadi untuk pembagian tugas-tugas untuk MPK itu kita memiliki tiga divisi. Yang pertama observasi, evaluasi, dan sesi konsultan. Jadi dari masing-masing divisi ini dapat bekerja sama dengan baik agar program selanjutnya dapat terlaksana dengan baik juga. Lalu schedule yang kami buat adalah setiap program OSIS yang akan terlaksana, tentunya saja divisi ini juga akan berjalan secara langsung dengan program-program OSIS yang akan dijalankan. Oke, cukup silakan untuk ke pasal nomor 3. Bisa dijawab. Nah, itu kalau yang soal untuk job desk-nya itu kami kan bukan di 2017 itu hanya mengevaluasi, hanya mengobservasi. Karena
Suaranya kurang kencang kan? Jadi tugas MPK tuh job desk-nya tuh kayak dia tuh bagi-bagi tugas. Jadi ada yang mau observasi, ada yang mengevaluasi, dan ada yang turun ke lapangan sekitar beberapa orang lah dari MPK biar kelihatan kinerja MPK kalau dia itu bekerja. Jadi nggak dibanding sama kayak dan terus schedule-nya kita bisa konfirmasi lagi ke OSIS, kita bersama dengan OSIS kapan schedule-nya buat ini. Oke, kalian cuma menunggu. Bagaimana Pak Lin berkaitan dengan jawaban dari pasangan calon 1, 2, 3? Apa perlu ditambahkan kembali stimulusnya? Bisa ada suara. Jadi jawaban dari ketiga kelompok itu ada benarnya dari masing-masing. Tinggal 30 saja. Jadi dari kelompok 1 mengevaluasi dan sebagai konsultan itu benar. Tetapi dengan 35 orang itu apakah yakin 35 orang itu bekerja? Tadi saya mencatat ada 3 divisi ya. Oke, ada 3 divisi. Divisi apa saja? Siap dijawab. Jadi 3 divisi yang Pak buat adalah divisi observasi, evaluasi, dan sesi konsultan. Oke. Berikutnya, terima kasih. Kemudian di kelompok 2 menjawab jawaban yang pertama oke bisa diterima. Kemudian mengetat schedule-nya mengikuti program kerja OSIS. Oke. Kemudian kelompok 3 hampir sama tadi jawabannya. Jadi kalau ketiga ini digabung itu menjadi jawaban yang benar. Semuanya benar, tetapi apakah pertanyaan saya masih nyambung kelompok 1 dengan 3 divisi itu apakah bisa terlaksana? Baik, melalui moderator. Tadi dibagi 3 divisi. Kemudian OSIS punya 10 program kerja. Kalau satu bidang itu 1 program kerja. Apakah dengan 3 itu bisa terlaksana dalam 1 tahun? Silakan. Siap, menurut saya bisa. Karena dari 3 tersebut pasti dilakukan divisi itu bertahap. Jadi nggak langsung 3 bekerja. Pasti yang pertama adalah observasi. Tentu saja kita akan melihat program-program OSIS di mana sih kerjanya. Lalu selanjutnya adalah evaluasi. Tentunya setelah kita mengobservasi, kita akan menilai gimana kerja OSIS pas di program tersebut. Lalu yang selanjutnya sesi konsultan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dibahas pada saat evaluasi tadi. Terima kasih. Cukup. Oke, sebagai referensi MPK itu yaitu badan pengawasan pada saat program kerja. Misalkan nanti besok program pertama kalian itu OSIS yaitu kelas meeting. Apa tindakan kalian untuk menanggapi kelas meeting tersebut nanti di evaluasi dan sebagainya? Jadi kan pembahasannya kan harus seperti program-program kerja yang ada di OSIS. Selanjutnya kalian lakukan controlling. Selanjutnya baru nanti evaluasi dan ada tindak lanjut. Oke, otomatis kalian akan siap untuk fighting dengan OSIS. Tujuan kalian sama-sama satu koperasi, satu organisasi, tetapi kalian sama-sama akan saling mengawasi, begitu. Oke, untuk sesi pertama panelis untuk memberikan poin, ternyata dari pertanyaan Pak Muhyiddin, Pak Bus dan Alisa dan ditutup oleh Pak Andi. Untuk sesi pertama panelis MPK untuk Pak Paslon 1 Kirana dan Yumna berikan panelis 1, oke. 1, 2, 3 berikan poin. 1. Saya cukup berikan 12 poin untuk sesi panelis pertama. Oke, nilai sempurna ya, susah loh di sesi pertama ini. Oke, selanjutnya untuk pasangan paslon 2 Gunawan dan Sarah berikan poin. 1, 2, 3.
Oke, dan pasangan nomor 3 Rio dan Kamil berikan poin 1, 2, 3. Wow, yaitu 10 poin. Coba digerututin lagi ya. Oke, coba digerututin lagi. Kita balas dengan sesi kedua, yaitu pertanyaan antara pasangan calon ya, antara pasangan calon. Oke, pasangan antar calon disiapkan pertanyaannya dan untuk bagaimana menarik simpati para panelis ya. Siapkan pertanyaan yang jitu dan jawaban yang tepat. Saya berikan waktu, kesempatannya saya berikan ke pasangan 2 untuk berikan pertanyaan ke pasangan 1 dan 3. Silakan. Silakan Budi. Oke. Kami akan memberikan pertanyaan pertama kami kepada paslon nomor 1. Oke, silakan pasangan 1 untuk siap-siap. Tolong dijelaskan kembali tentang program kerja paslon nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Gunawan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi program kerja itu, program kerja kita itu ada 3. Ada 1, maksudnya ya 3. Jadi yang tadi kita sebutkan kepada Pak Andi itu adalah program kerja untuk pembagian divisi. Yang pertama adalah observasi, evaluasi, dan sesi konsultan. Jadi setiap program kerja yang akan OSIS lakukan, kita akan menyertai 3 divisi tersebut. Yang pertama observasi atau melihat kinerja-kinerja OSIS yang sedang bekerja. Yang kedua evaluasi atau mencari akar masalah dari ketidaklancarannya program kerja tersebut. Yang terakhir adalah sesi konsultan, di mana mencari solusi dari masalah-masalah yang terdapat pada evaluasi. Apakah sudah cukup? Untuk pertanyaannya adalah apakah yang Anda yakin jika program kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar? Oke, saya izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi menurut kami akan yakin bahwa program tersebut akan berjalan dengan lancar karena di setiap divisi yaitu observasi, evaluasi, dan sesi konsultan, kami akan menempatkan beberapa orang yang kami percayai untuk mengawasi segmen tersebut berjalan dengan lancar. Apakah menjawab? Untuk paslon nomor 1 boleh dijelaskan kembali mengenai konsultan, karena di sini kan sesi konsultan ini adalah hasil dari pemikiran pada saat observasi dan juga evaluasi kan maksudnya. Boleh dijelaskan? Maaf, apakah boleh diulangi? Jelaskan mengenai divisi konsultan, karena divisi konsultan ini adalah hasil dari pemikiran pada saat observasi dan juga evaluasi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sesi konsultan itu adalah mencari solusi dari masalah-masalah saat observasi dan evaluasi. Seperti ketidaklancaran acara, itu kenapa? Jadi kita harus cari solusinya untuk proker-proker ke depannya. Apakah menjawab? Oke, cukup. Silakan untuk pasangan nomor 1. Tepuk tangan untuk pasangan nomor 1. Oke, silakan. Saya untuk pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor 3. Silakan. Oke, pasangan 2 tetap bertanya ke pasangan nomor 3. Silakan. Tolong jelaskan apa visi misi kalian. Pertanyaan itu sudah terbaca dengan video? Sudah. Oke, hal yang mana yang perlu dipertanyakan? Paling di bagian misi, tolong diperjelas kembali. Oke, bagian misi, di breakdown di bagian misi. Nah, jadi bagian misi kita itu adalah berperan aktif dalam menjalankan tugas MPK sebagai badan pengawas OSIS. Nah, yang kedua itu membangun disiplin di dalam lingkungan sekolah ini. Yang ketiga, mengadakan kotak saran untuk menampung kritik dan saran sebagai bentuk evaluasi. Jadi kita bisa melihat kritik dan saran siswa di maktab ini untuk memperbagus OSIS dan MPK. Yang keempat, nah setiap kegiatan itu berlandaskan profil pelajar Pancasila. Sahabat Rio kan di sini menjelaskan dalam misi ketiga kotak aspirasi ini diperuntukkan untuk siswa-siswi SMP 46 Jakarta. Apakah untuk MPK itu kan MPK dan OSIS itu akan mengikuti
saja yang mengikuti kotak aspirasi tersebut. Siap, izin menjawab. Kotak saran ini kita akan lakukan untuk warga sekolah. Jadi ini juga tujuan dari kotak saran itu meningkatkan komunikasi, membuka komunikasi dua arah. Jadi kita bisa saling berbagi ide-ide. Tadi yang di nomor 2 adalah meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi. Bagaimana cara atau tindakan Anda selanjutnya apabila kedisiplinan tersebut tidak terjadi? Maksudnya tidak terjadi. Maksudnya tidak terlaksanakan. Maksudnya tidak ada perubahan dalam siswa-siswi tersebut di kedisiplinannya. Sedangkan di sini kita tentunya mengetahui bahwa sedang terjadi degradasi moral besar-besaran. Oke, pertanyaannya udah berbeda ini. Oke, apa masih bisa dijawab? Oke, silakan. Kami akan melakukan mediasi, membantu siswa untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama. Oke, cukup. Silakan. Untuk apa pertanyaan sudah cukup jawab jelas? Oke, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1 dan 2 dan 3. Oke. Boleh dibuka kotak misteri untuk calon 1. Calon 1. Dibuka dulu. Baru kalian dulu. Oke, silakan. Siap-siap pertanyaan kesempatan berikutnya saya berikan untuk bertanya nanti kelompok 3, 1 dan 3 untuk kotak misteri yaitu short code 1. Silakan. Mau nomor berapa? Siap, nomor 2. Oke. Pertanyaan ini belum dibuka ya? Yang sebelumnya udah dibuka belum pertanyaan ini? Belum ya? Oke. Menentukan visi dengan program kerja. Setelah menentukan visi dan misi MPK, bagaimana cara Anda menghubungkan visi tersebut dengan program kerja yang konkret dan dapat diterapkan di sekolah? Dapat Anda berikan contoh programnya? Oke, mungkin pertanyaan ini kita cancel ya. Kayaknya terlalu ini ya. Pertanyaan ini kita cancel. Coba pilih kembali nomornya. Siap, saya akan pilih nomor 7. Oke. Sudah. Ini sudah. Sudah ya? Sudah ya? Sudah kan tadi? Sudah dijawab. Oke. Silakan lagi. Nomor 12. 12. Oke. Oh, sudah. Oke, aku bisa coba ya. Ngobrol aja. Tenang saudara. Silakan nomor. Siap, pilih nomor 10. 10. Oke, sama. Tapi ini lebih menciptakan bebas bullying. Sesuai dengan program kerja Anda ada 3 divisi. Nah, pada saat pertanyaan di sini, bagaimana menurut Anda sejauh mana peran MPK dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying? Apakah langkah konkret yang akan Anda ambil? Silakan. Sebagai aspirasi dari program kerja kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, menurut saya aksi bullying itu sebenarnya sebagai seorang ada yang pembuli ini, dia sebenarnya itu memiliki hasrat yang ingin melakukan sesuatu yang bebas kepada orang lain. Jadi, menurut saya kondisi sekolah yang ingin bebas bullying itu menurut saya masuk kepada sesi konsultan. Oke, bagaimana langkah nyatanya kalau misalnya terjadi hal bullying? Kita tuh kalau misalnya ada yang dibully nih, kita tuh bisa kenapa orang ini tuh si pembulinya ini tuh kenapa membuli gitu. Pasti sebenarnya setiap pembuli tuh menurut opini saya dia tuh punya masalah kenapa dia pengen membuli.
apa masalah kelas. Kerjasama akan apa dengan siapa supaya kalian bisa menyentuh program ini? Oke, kerjasama dengan pihak siapa? Oke, Mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak OSIS juga guru dalam bimbingan konseling. oke, cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dan 2. Silakan. Berikan pertanyaannya jangan ke kelompok 1, tapi ke kelompok 2 karena kelompok 1 baru menjawab. Kelompok 2, ya. Saya akan ngasih pertanyaan ke paslon 2 ya. Apa yang akan kamu lakukan jika ada kebijakan sekolah yang tidak sesuai dengan aspirasi siswa? Silakan dijawab. Kami akan mengevaluasi kebijakan sekolah yang tidak menjadi siswa ini sebenarnya bagaimana. Karena di sini kan kami ingin siswa-siswi SMK 46 Jakarta menyampaikan aspirasi mereka agar mereka dapat menjadi siswa-siswi yang kritis, terbuka, dan berkualitas. Untuk tidak mungkin pihak sekolah akan membatasi dengan Silakan. Cukup atau ditambah? Saya izin menjawab, apakah dengan evaluasi itu cukup untuk itu semua? Sudah cukup karena ini adalah kotak aspirasi yang dimana sangat penting bagi siswa-siswi untuk terbuka untuk menyampaikan pendapat mereka, saran dan kritik pada organisasi MPK maupun OSIS. Apakah sudah cukup? Oke, silakan diberikan tanggapan atau cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lemas gini. Boleh ya para anggotanya berikan masukan, jawaban atau pertanyaan ya. Oke, selanjutnya berikan pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 3. Ya. Mana pendukungnya kelompok 3? Suaranya sudah rendah. Pendukung kelompok 1. Pendukung kelompok 3. Ya, bingung kan? Ya, bagus kan? Kelompok 2. Ya, lemas. Nanti kopinya tambah kopinya. Silakan. Silakan bertanya untuk kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara Anda memastikan program kerja yang Anda usulkan dapat berjalan dengan aktif? Kan tadi soalnya kalian kayak ada 3 divisi ya. Nah ya, Soalnya coba diulang kembali yang jelas dan jangan bertanya berulang dengan jawaban yang sama. jadi pertanyaannya, bagaimana cara Anda memastikan program kerja yang Anda usahakan dapat berjalan dengan lancar atau aktif? Baik, terima kasih Saudara Rio atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya kita memiliki 3 program kerja, yaitu KOPI, Kotak Aspirasi, Rasi Bintang, atau Kolaborasi Ekskul, dan yang terakhir, yang poin utamanya adalah sesi konsultasi atau 3 divisi yang sudah kami sebutkan. Saudara Rio bertanya tentang 3 divisi yang kami sebutkan, benar? Jadi, cara kerja divisi yang 3 divisi yang kami buat itu adalah, yang pertama tadi observasi. Observasi itu adalah melihat kinerja OSIS yang sedang menjalankan program kerja. Lalu evaluasi, seperti yang tadi saya bilang, evaluasi merupakan mencari akar masalah dari program kerja yang sebelumnya telah kita lakukan. Yang terakhir adalah sesi konsultan. Yang sebelumnya juga saya jawab bahwa sesi konsultan ini adalah mencari solusi dari akar masalah yang terjadi pada program kerja. Apakah cukup? Untuk sesi konsultan, orang yang di sesi konsultan ini jika tidak ingin terbuka dengan MPK ini gimana? Sebenarnya kami punya beberapa jenis untuk sesi konsultan, seperti secara anonim, langsung, dan lain sebagainya. Untuk orang yang tidak ingin terbuka mungkin bisa secara anonim, atau orang yang suka menyendiri bisa melibatkan hanya 1 orang pada 1 ruangan. Jadi seperti dia, semisal Yumna dan salah 1 orang yang sedang dikonsultasi.
Jadi dia akan merasa nyaman dan tidak terganggu dengan distraksi lainnya. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup. Silakan. Belum tawan dong buat kalian semua. Coba berdiri. Silakan 1, 2, 3. Oke, coba lepaskan 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Lepaskan. Oke, tepuk tangan kalian. Oke, selanjutnya pertanyaan kotak misteri untuk calon nomor 2. Silakan. Oke, selanjutnya pilih kotak berapa? Kami akan memilih di kotak 4. Silakan. Sudah ya? Oke, next. Wow. Silakan, nggak apa-apa. Ayo mulai. 1, 2, 3 ambil. 13, Pak. 13. Wah, ini pas kalian ada ya. Evaluasi dan berkelanjutan program. Setiap program kerja perlu dievaluasi agar bisa berkelanjutan. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan? Diukurnya seperti apa? Dengan cara bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan dan memastikan bahwa program tersebut dapat berlanjut dengan baik. Silakan. Untuk jawabannya adalah kami akan sedikit memberikan konsultasi seperti yang punya Kirana, yaitu ingin menanyakan tentang sesuatu apa yang telah kami lakukan pada FPK sebelum masa. Oke, ukurnya bagaimana? Cara mengukurnya seperti apa? Bahwa kerja kamu berhasil atau tidak? Baik, kan kami memiliki program kerja dari kotak aspirasi, dan kotak aspirasi ini kami dapat melihat bagaimana kritik dari teman-teman semua, apakah program kerja yang telah kami buat ini cukup atau tidak. Kalau misalkan tidak berjalan seperti apa? Mengukurnya seperti apa? Tidak ada yang memasukkan aspirasi, itu berarti program kerja kamu tidak berhasil dong, seperti itu. Bagaimana untuk meningkatkannya? Mengevaluasinya dengan cara rapat pertemuan antara dengan siswa-siswi dan FPK maupun OSIS. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan oleh paslon 1 untuk 2 dan 3. Silakan. Ini sesi terakhir ya. Selanjutnya untuk sesi debat kandidat antara OSIS dan MPK, kita akan buka forum di tanggal 24 di debat terbuka. Oke? Di antara ketua-ketua calonnya. Jelas ya? Oke, silakan. Pertanyaan dan sesi terakhir. Saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Tadi seperti yang Anda sebutkan di proker bahwa di setiap kegiatan akan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Apakah itu benar? Benar. Nah, lalu bagaimana contohnya? Lalu bagaimana Anda melaksanakan kegiatan tersebut agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Lalu bisa tolong berikan contohnya? Dari kegiatan tersebut bisa diberikan contohnya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Oke, sebelumnya profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Contoh-contoh kegiatannya, untuk yang pertama yaitu tadarus sebelum memulai pelajaran sekitar 15 menit. Dan untuk yang nonis berada di perpustakaan. Dan untuk yang berkebinekaan global, kita akan adakan seperti yang sudah dilakukan oleh kakak kelas 9, itu presentasi budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, dan juga mengadakan festival budaya, macam tarian, musik, dan pakaian tradisional. Oke, program kalian keren sekali ya, luar biasa dong programnya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Apa budaya kita? Oke, dengan sasaran dari kelompok 1, silakan. Apakah kalian yakin bahwa program tersebut akan berjalan dengan lancar?
Lalu bagaimana cara Anda memberikan solusi jika program tersebut tidak berjalan dengan lancar? Kami yakin itu berjalan dengan lancar karena bisa saja kami tolong bantuan dengan guru untuk melakukan festival atau presentasi budayanya. Nah, terus kita juga mencari solusi kan untuk melakukan program ini. Oke, terima kasih Rio. Sebelumnya kau bilang saudara akan meminta bantuan dari guru-guru, dan bagaimana jika guru-guru tidak mampu untuk membantu kalian? Karena dari contoh aja di siswa-siswi 46 ini terkadang banyak yang masih malas untuk melaksanakan tadarus, hanya sekedar tadarus dan sebagainya. Gimana? Kami akan meminta saran daripada guru-guru dan juga guru-guru kami minta untuk memberikan tausiah sebelum mulai pelajaran. Oke, gimana? Cukup? Cukup, terima Oke, kasih. silakan duduk. Saya tertarik dengan jawabannya tentang pensi. Kita selama saya di sini, kita belum ada pensi loh, bener nggak sih? Bisa nggak angkatan kalian kita ngadain pensi dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain? Bisa? Dengan mendatangkan band ternama di Indonesia? Iya, oke. Oke, selanjutnya untuk berikan pertanyaan untuk siapa? Sudah semuanya ya? Oke, namun kotak misterinya untuk calon nomor 3, silakan. 3. Oke, satu kedua belum, sorry. Satu kedua belum ternyata. Ya, dia ingin dapat pertanyaan ternyata. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara Sarah dan saudara Gunawan. Gunawan. Oke, silakan. Jadi dari misi kalian itu adalah membangun hubungan dengan guru, apakah benar? Apakah kalian bisa jelaskan apa dimaksud dengan membangun hubungan dengan guru dan bagaimana caranya agar terjalan hubungan dengan guru tersebut? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada guru, yaitu dengan cara komunikasi dengan guru, itu bisa jadi dengan guru BK dan menjaga sopan santun terhadap guru agar bisa lebih dekat dengan guru dan bersahabat, tapi tidak dengan kesopanan yang tidak berlebihan. Oke, jadi di SMP Negeri 46 Jakarta ini banyak teman-teman yang masih kurang menghargai guru, seperti semisal lagi belajar, bermain HP atau keluar. Itu gimana cara ngatasinnya? Kalau misalnya berhubungan dengan guru doang tuh nggak bisa kan? Terus juga dari teman-teman di sini juga kadang ada yang misalnya ada kesel atau sama salah satu guru atau punya dendam pribadi sama satu guru. Jadi gimana solusinya? Nah, kan kita sudah ada peraturan kembali, yaitu penggunaan HP setiap pada pagi hari dan dikembalikan pada siang hari. Nah, itu juga sudah termasuk peraturan yang dimana siswa akan lebih menghargai guru dan dimana dia tidak akan bermain game pada saat guru menjelaskan di depan. Ada yang poin terakhir tadi yang saya bilang, yang siswa punya masalah dengan guru atau yang sebagainya, itu gimana caranya? Oke, bagaimana mengatasi permasalahan apabila terjadi dengan guru? Silakan. Mungkin akan melakukan dengan 4 mata, yaitu dengan konsultasi bagaimana dengan guru BK, berkonsultasi bagaimana permasalahan tersebut terjadi dan gimana akar permasalahan tersebut, bagaimana cara mencari Oke, solusi. berikan jawaban yang lain, silakan. Sarah. Baik, mungkin dari sini kita bisa tahu banyak siswa yang kurang suka dengan beberapa guru. Mungkin dia kurang suka dengan mata pelajarannya nih. Contohnya matematika, menurut mereka kan itu kurang menarik. Ada siswa yang Silakan. Lanjut. Lanjut, gak apa-apa. karena kadang kan ada siswa yang suka ya mereka tidak suka menghafal polos. Ada siswa yang Oke, berikan perhatian sebentar. ada siswa yang kurang fokus gitu. Jadi kita bisa bicarakan dengan guru bagaimana pembelajaran yang menarik, yang lebih
kreatif supaya siswa ini mau mendengarkan lah setidaknya. Oke, cukup dengan pertanyaan. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Good. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan berikan kotaknya. Cek. Nomor 16. Apa yang Anda anggap sebagai tantangan terbesar dalam meningkatkan kedisiplinan di sekolah dan bagaimana MPK bisa berperan dalam mengatasi tantangan tersebut? Silakan. Tantangan terbesarnya mungkin kepada murid-muridnya sendiri sih Pak. Untuk bagaimana bisa mengatasi itu, kita promosikan toleransi dan juga kita menjadi role model, menjadi teladan yang baik bagi seluruh siswa. Dalam bentuk produk atau dalam bentuk apa? Produknya apa Pak? Promosinya seperti apa? Promosinya dalam bentuk perlakuan sehari-hari kita di sini sih Pak. Oke, berarti role model. Oke. Selanjutnya, satu kelas satu perwakilan MPK. Apakah mereka tugasnya seperti apa? Satu kelas satu anggota MPK. Bagaimana kamu memberikan tugas tersebut ke siswa tersebut? Udah jelas nggak? Pertanyaan saya. Bagaimana kalian akan memberikan job desk kepada siswa tersebut yang menjadi perwakilan MPK di kelas? Untuk yang di anggota MPK setiap kelas, kami tugaskan untuk para MPK ini untuk menampung para aspirasi dan juga kritik-kritiknya. Oke, andai perwakilan kamu, mohon maaf, jadi cepu, malah dibully. Bagaimana sikap kamu sebagai ketua? Andai kalian terpilih, Kami akan melakukan menindaklanjuti orang yang membuli itu, apa alasannya, dan juga ini untuk kepentingan sekolah juga. Oke, apakah kalian berani di kelas 789 untuk jadi agen perubahan? Berani? Dia di kelas untuk melaporkan hal-hal penyimpangan di kelas? Siap? Oke, good. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, buka skor untuk sesi yang terakhir. Skor. Ini sesi terakhir. Oke, di bawahnya ada skor. Untuk pertanyaan dari moderator yang kita saing debat antara kotak misteri. Untuk pasangan 1, Kirana dan Yumna, berikan poinnya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 akan. Selanjutnya untuk pasangan nomor 2, Gunawan dan Sarah, pertanyaan antara dengan kotak misteri. 1, 2, 3. Oke, 10 poin. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kotak misteri kelompok 3, Rion dan Kamil. 1, 2, 3. 10 poin. Oke, selanjutnya berikan poin untuk pasangan cawang antara debat antara pasangan cawang. Pasangan nomor 1, berikan poinnya 1, 2, 3. Belum. Oke, 11 poin. Selanjutnya untuk pasangan nomor 2, berikan poinnya 1, 2, 3. 10 poin. Oke, selanjutnya pasangan nomor 3, Rio dan Kamil. 1, 2, 3. 10 poin. Oke. Berarti perolehan untuk aspirasi dan kompetisi adu gagasan di kelompok 1 mencapai 35 poin. Tepuk tangan. Dan kelompok 2 32 poin dan kelompok 3 30 poin. Oke, soal ini enggak pasrah. Oke, demikianlah acara debat kandidat untuk periode tahap pertama yang akan kalian nanti debat terbuka di tanggal 24 November. Siapkan tenaga, siapkan adu gagasan karena yang menonton kelas 7, 28 dan 9. Oke, untuk waktu ini kalian tentukan istirahat, ganti bajunya dan kalian langsung tidur. Paham? Oke, tidak ada yang bercanda. Silakan. Oke, baju bebas. Buat baju olahraga kalau misalkan aman. Oke, baju olahraga kan?
Oke, silakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.